Tanggal 16 September, hari ke-260. Bacaan Mika pasal 3 sampai pasal 5. Hari kemenangan Yehuda. Garis besar. Bagaimana sikap seorang raja, begitu pula sikap bangsanya. Mika tahu bahwa moral bangsa tidak lebih kuat daripada moral para pemimpin bangsa. Tetapi raja dan imam sama-sama merusak keadilan, menindas orang yang tidak berdaya dan menerima suap. Karena keserakan dan ketidakadilan mereka, Mika menyatakan penghukuman mereka akan menjadi gelap dan memalukan. Sebaliknya, pada hari-hari terakhir, kebenaran akan menjadi jalan hidup, dan orang yang menderita akan menjadi objek perhatian khusus Tuhan. Mesias akan muncul dari ketidakjelasan Bethlehem untuk menjadi penguasa Israel, pasal 5 ayat 2, dan pelaksana pembalasan terhadap pemberontak, pasal 5 ayat 15. Renungan harian. Pemimpin yang baik adalah seorang yang menyeimbangkan rasa sensitif dengan tanggung jawab, telah mendapatkan kepercayaan dari orang lain melalui integritasnya, memfasilitasi pengembangan dalam diri orang lain dengan cara melayani, membuat harapan dalam diri orang lain tetap hidup. Dengan menggunakan daftar definisi itu, habiskan beberapa menit ekstra untuk mengevaluasi para pemimpin Yehuda. Di mana dan mengapa mereka gagal dalam melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan? Sekarang, tambahkan ke daftar definisi pemimpin yang baik satu lagi kriteria, yaitu seorang pemimpin adalah seorang yang mau belajar dari kumpulan orang-orang yang tidak mau belajar. Amati salah satu peran kepemimpinan pribadi Anda, di rumah, di kantor, di asrama, di gereja. Dapatkah Anda menemukan kesalahan yang dilakukan berabad-abad yang lalu oleh para pemimpin Yehuda, dan juga bahwa Anda berada dalam bahaya untuk mengulangi hal itu saat ini? Jika kemampuan Anda untuk memimpin sebagaimana yang dimaksudkan Allah bergantung pada kemauan Anda untuk belajar dari kesalahan orang lain, lalu apa yang akan Anda lakukan dengan wawasan itu mulai sekarang? Pemimpin yang baik menerima lebih banyak pelajaran dari kesalahan dan mengambil bagian lebih sedikit atas pujian. Pendalaman. Lagu yang dikenal, Mika pasal 4 ayat 1 sampai 3. Mika pasal 4 ayat 1 sampai 3 mungkin terdengar tidak asing. Bagian ini hampir identik dengan Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 4. Kedua bagian ini membayangkan suatu waktu ketika Yerusalem akan dianggap sebagai pusat dunia dan firman Tuhan akan dianggap sebagai pusat kehidupan. Hasilnya adalah dunia yang sebelumnya hancur karena dilanda peperangan menjadi dunia yang damai di bawah pemerintahan Allah. Nubuatan kelahiran dan kematian. Mika pasal 5 ayat 2. Nabi Mika dan Yesaya melayani pada saat yang sama dan mungkin pada kesempatan berdampingan bagi bangsa Yehuda. sementara kitab-kitab mereka serupa dalam gaya dan isi. Mika terkenal karena nubuatan mengenai kelahiran Yesus. Mika pasal 5 ayat 2. Yesaya untuk nubuat-nubuatnya yang menggambarkan kelahiran. Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Yesaya pasal 9 ayat 6. Dan kematian Kristus. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 13. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mika pasal 3. Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu, hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub, dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan, dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah, dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Mika pasal 4. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar, sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita, untuk selamanya dan seterusnya. Penyelamatan Putri Sion. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar, dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras?
tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memenangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Mika pasal 5. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur. Apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu, dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan.